Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok pria Solo yang beranggotakan saya Muhammad Malik Ibnu Sani dengan NPM 237002017 dari kelas A. Kenalkan, nama saya Fajar Sidik Nugraha dengan NPM 237002025 dari kelas D. Saya sendiri Muhammad Rizal dengan NPM 237002067 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video penjelasan mengenai tugas kelompok, yaitu PWM dan SPWM. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu PWM dan SPWM beserta fungsinya. Untuk pengertian PWM sendiri adalah pulse width modulation, adalah teknik modulasi sinyal digital dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal periodik tanpa merubah amplitude sinyal tersebut. Kemudian pada PWM terdapat beberapa parameter utama. Yang pertama ada frekuensi, yang mana hubungan frekuensi dengan periode dinyatakan sebagai T sama dengan 1/F. Kemudian ada duty cycle, yang mana duty cycle sendiri adalah perbandingan antara waktu sinyal berada pada kondisi high atau on terhadap periode total sinyal. Untuk karakteristik PWM sendiri, yang pertama amplitudo sinyal tetap, kemudian frekuensi sinyal tetap, dan lebar pulsa berubah-ubah sesuai kebutuhan sistem. Kemudian fungsi PWM sendiri yaitu yang pertama mengatur kecepatan motor DC, pengaturan intensitas lampu, dan sistem inverter. Selanjutnya mungkin ada pengertian SPWM. Sinusoidal pulse width modulation adalah teknik modulasi PWM di mana lebar pulsa berubah mengikuti bentuk gelombang sinus. SPWM sendiri diperoleh dengan membandingkan dua sinyal. Yang pertama sinyal referensi yang biasanya gelombang sinus, kemudian sinyal carrier yang mana biasanya gelombang segitiga. Ketika sinyal referensi lebih besar daripada sinyal carrier, maka output menjadi high, sedangkan jika lebih kecil maka output menjadi low. Kemudian untuk karakteristik SPWM sendiri, yang pertama duty cycle berubah mengikuti bentuk sinus. Yang kedua, frekuensi switching ditentukan oleh sinyal carrier. Yang terakhir, menghasilkan bentuk gelombang yang mendekati sinusoidal. Kemudian untuk fungsi SPWM sendiri, yang mana banyak digunakan dalam bidang elektronika daya seperti inverter DC ke AC, variable frekuensi drive, dan pengendalian motor AC. Kemudian untuk selanjutnya akan ada program dan wiring yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Jadi kita menggunakan Arduino Uno, di mana kita menggunakan channel 9 dan juga ground. Untuk channel 9 sendiri kita masukkan kepada yang positif dari osiloskop channel 1, dan untuk groundnya kita masukkan juga ke channel 1 juga untuk bagian negatifnya. Oke, begitu teman-teman. Oke, baik, sebelumnya untuk yang pertama akan saya jelaskan adalah codingan untuk PWM sendiri, di mana PWM ini dimulai dengan penggunaan reset timer. Di sini itu kita menggunakan fungsi ya biar memang mempersingkat, dan juga dilanjutkan dengan mode fast, di mana di sini itu mode fast itu adalah untuk memperhitungkan segalanya itu dengan cepat gitu, bukan dengan satu-satu, tapi dengan fast track mode gitu. Jadi cuman hanya menghitung yang memang high dan low-nya saja gitu. Kemudian yang di bawahnya boleh digeser sedikit. Nah, di sini adalah ada ada yang dibagi dengan 8. Maksudnya itu dibagi dengan 8 itu apa? Dia itu membagi top dan ini sebagai 8 bagian, di mana 8 bagian tersebut itu memperhitungkan rentang dan besarnya juga si gelombang PWM-nya. Kemudian ada perhitungan. Nah, di sini tuh kenapa menggunakan dibagi 8? Jadi di situ tuh berfungsi untuk memperhitungkan bahwa nilai maksimumnya akan berapa besarnya gitu. Nah, yang terakhir ada duty cycle. Di mata duty cycle itu kita isi sebagai 250 untuk mendapatkan besarnya 50%. Kenapa? Karena rentangnya di sini adalah 1000 untuk mencapai hanya 500 untuk mencapai 100%-nya. Oke,
Oke baik, untuk yang sekarang kita mulai dari SPWM. SPWM itu dimulai dengan yang namanya scene table, di mana scene table ini berfungsi untuk memberikan titik-titik di mana titik puncak untuk gelombang segitiganya nanti akan disambungkan, akan dilanjutkan dengan langsung ke void setup, di mana void setup itu adalah fungsi utamanya, di mana di sini adalah kita mengkonfigurasi timer untuk panjang sinusoidalnya, kemudian di bawahnya itu adalah untuk samplingnya sehingga masuk ke pre-scalar, di mana itu tuh dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena itu tuh jumlah paling besarnya itu baru bisa kelihatan setelah dibagi 8 gitu. Maksudnya kalau tidak dibagi 8 itu memang angkanya itu bakal sangat besar sehingga tidak bisa mewakili dengan tepat. Kemudian kita lanjut dengan set frekuensi, di mana set frekuensi di sini bertujuan untuk mengeset frekuensi yang akan digunakan untuk hasil akhir dari sinyal SPWM sendiri, di mana nilainya itu adalah sama seperti tadi sebesar 99, di mana 99 itu merupakan 50% dari tingkat dari total sinyal yang kita gunakan. Terus lanjut ke void loop. Void loop void loop terakhir di sini adalah bagian untuk yang menghitung cycle duty-nya. Jadi di sini itu cycle-nya itu hanya akan berulang di 0, 255, kembali ke 0 dan kembali ke maksimum di 99. Nah, itu juga akan memperlihatkan bahwa ketika dia high, low, mid dan juga yang paling tingginya itu ya di 99. Untuk yang paling kecilnya itu ada di 255, sedangkan untuk 0 tuh ya sudah jelas itu bahwa itu tuh ketika posisi dia sedang minus gitu, atau bukan minus, sedang 0 gitu, sedang tidak bernilai gitu. Terus yang terakhir ya kembali ke inisial awal, dimana kalau misalnya sudah selesai maka dia akan looping lagi gitu. Mungkin sekian dari saya lanjutin kepada Fajar. Oke, ini adalah kesimpulan dari hasil kami, yaitu hasil pengujian. Kesimpulannya, hasil pengujian PWM. Pengujian dilakukan menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk gelombang keluaran dari Arduino. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan berbentuk gelombang kotak. Frekuensi switching berada di sekitar 2 kHz. Periode sinyal sekitar 50 picosecond. Hasil ini menunjukkan bahwa Arduino berhasil menghasilkan sinyal SPWM sesuai dengan pengaturan program. Hasil pengujian SPWM. Pada pengujian SPWM terlihat bahwa sinyal switching tetap terjadi pada frekuensi tinggi. Lebar pulsa berubah secara bertahap. Perubahan lebar pulsa membentuk pola yang menyerupai gelombang sinus. Envelope dari sinyal tersebut memiliki frekuensi sekitar 50 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa proses modulasi sinusoidal telah berhasil dilakukan. Setelah kita analisis hasil osiloskop, jadi ada sinyal PWM memiliki frekuensi switching sekitar 2000 Hz, modulasi sinus memiliki frekuensi sekitar 50 Hz. Pola perubahan duty cycle menunjukkan bahwa karakteristik sinusoidal PWM. Hasil tersebut sesuai dengan teori di mana SPWM diperoleh dari modulasi antara sinyal referensi dan sinyal carrier. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 1. Arduino dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM dengan pengaturan frekuensi dan duty cycle tertentu. Kedua, dengan memodifikasi duty cycle secara periodik, sinyal PWM dapat diubah menjadi sinusoidal PWM atau SPWM. 3. SPWM dihasilkan melalui proses perbandingan antara sinyal referensi sinus dan sinyal carrier. 4. Hasil pengujian menggunakan osiloskop menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan sesuai dengan konsep PWM dan SPWM. Ya mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai
tugas kelompok PWM dan SPWM. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.